Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan kita berada di channel Portak Podcast Pondok Pesantren Al Khairat Palu. Media pendidikan, dakwah dan informasi. Dan pada hari ini kita akan membahas bagaimana sejarah berdirinya Pondok Pesantren Al Khairat Putra. Dan di samping saya sekarang ini ada Al Habib Talib bin Abdillah Al Jufri, SPD, MPDI. Jabatan beliau yaitu pimpinan harian Ponpes Al Khairat Palu. Dan Wakamat Humas MTS Al Khairat. Bagaimana kabarnya, Bib? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah akbar. Alafiyah. Jadi, Bib, topik kita sekarang ini bagaimana kita untuk membahas bagaimana tahun berdiri ataupun pendiri daripada Ponpes Al Khairat Putra Palu. Bib. Iya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala wa ba'd. Alhamdulillah kalau berbicara tentang Pondok Pesantren Putra Al Khairat Pusat Palu, untuk sejarah berdirinya ini adalah pondok pesantren pertama Masya Allah. yang berada di kawasan Sulawesi Tengah, khususnya di Kota Palu yang kita cintai ini. Dahulunya sebelum adanya pondok pesantren ini, di masa guru tua Al Habib Idrus bin Salim Al Jufri, dulu sudah ada sebuah asrama yang beliau didik langsung murid-muridnya atau santri-santrinya. Tetapi pada saat itu belum dinamakan pondok pesantren karena mereka itu datang belajar qiraah dan tempatnya itu berpindah-pindah, kadang di masjid, kadang di kediaman beliau. Tetapi guru tua sudah mempunyai asrama pada saat itu. Dan untuk Pondok Pesantren Putra Al Khairat Pusat Palu ini awal pertama didirikan itu ialah pada tahun 1974 dan 75 difungsikannya. Kurang lebih pada tahun 1975 sudah difungsikan. Itu berarti didirikan dari tahun 1974. Itu berarti pada masa Habib Muhammad, putra guru tua Habib Muhammad bin Idrus bin Salim Al Jufri masih hidup. Karena Habib Muhammad kan wafatnya pada tahun 1975. Berarti kalau bisa dibilang itu antara wafatnya Habib Muhammad dengan berdirinya pondok pesantren ini hampir berdekatan, Bib. Hampir berdekatan. Kira-kira mungkin masa beliau kira-kira masih sempat lah melihat pada saat didirikannya pondok pesantren ini. Iya. Kira-kira seperti itu. Dan untuk selanjutnya kepemimpinan yang ada di pondok pesantren ini itu sempat pada saat itu ada beberapa guru atau ustadz yang sampai saat ini masih ada hidup, alhamdulillah, yaitu di antara Ustadz Mansur Baba, Ustadz Jasman, itu salah satu yang menjadi pengajar di pondok pesantren ini. Luar biasa. Dan pada saat pertama kali yang menjadi pimpinan di pondok pesantren ini pada masa itu adalah Kiai Haji Rustam Arsyad. Kemudian setelah itu berapa tahun kemudian dilanjutkan kepemimpinan oleh ayahanda saya, oleh Abi, yaitu Habib Abdillah bin Muhammad bin Idrus bin Salim Al Jufri. Kiai Haji Rustam Arsyad sendiri ini asli mana, Bib? Beliau adalah murid langsung guru tua. Murid langsung dari guru tua, Masya Allah. Ya. Ini kalau asal beliau ini dari mana? Asal beliau dari Banjar. Dari Banjar ya. Berarti dari Banjar datang menuntut ilmu dengan guru tua. Artinya beliau itu orang Banjar tapi sudah tinggal lama di Kota Palu. Sudah tinggal lama di Kota Palu, luar biasa. Artinya itu salah satu jebolan murid guru tua. Selain Ustadz Mahfud Godal, ada Ustadz Rustam Arsyad itu. Ini kalau saya melihat judul dari ini, Pondok Pesantren Al Khairat Putra Pusat. Berarti di sini pusat pertama kali pondok pesantren yang ada di Kota Palu, kalau bisa dibilang pondok yang sekarang kita bahas ini, Bib, ya? Iya, betul. Jadi alhamdulillah angkatan pertama di pondok pesantren ini adalah Habib Ali bin Muhammad Al Jufri, Allah Akbar, Ketua Umum PB Al Khairat.
beliau adalah angkatan pertama, artinya yang menjadi santri pertama di pondok pesantren ini pada tahun 1975 itu. Kemudian ada juga nama yang lainnya seperti Ustaz Jamaluddin Mariajang dan yang lain-lainnya, tokoh-tokoh yang lainnya yang sudah terkenal di Kota Palu ini. Seperti Ustadz Abdullah Latopada, ada Ustadz Habib Muhsin Al-Idrus, ada Pak Lukman Tahir, Ustadz Lukman Tahir dan lain-lainnya yang pada saat itu berarti santrinya pada saat itu hanya sekitar wilayah Kota Palu atau Sulawesi Tengah atau mungkin ada yang dari luar gitu? Banyak pertama dari luar. Kali dibuka. Karena pada saat itu belum banyak pondok pesantren sehingga di sini banyak dari bagian Indonesia Timur seperti halnya Ternate. Kemudian ada juga dari Papua, dari Kalimantan Utara pada saat itu masih Kalimantan Timur. Kemudian ada daerah yang lainnya di sekitaran Sulawesi seperti Sulawesi. Tentu Sulawesi Tengah tidak bisa maksudnya dipungkiri. Betul. Semua kabupatennya ada di tempat ini. Maka itu Poso, Morowali, Ampana, Parigi Mautong, sampai Toli-Toli dan Buol. Kemudian ada kota-kota yang lainnya seperti Manado, Gorontalo dan sekitarnya, Sulbar juga termasuk salah satu yang alhamdulillah sampai saat ini masih yang termasuk yang terbanyak di pondok pesantren ini. Masya Allah. Kemudian Bib, berbicara tentang kedekatan Habib Thalib sendiri dengan pimpinan ataupun pendiri pondok pesantren Al Khairat Putra ini, mungkin Habib punya pengalaman atau kesan yang dirasakan oleh Habib sendiri ketika berjumpa dengan pimpinan, ketika berjumpa atau berdekatan, ada pengalaman apa yang Habib pernah rasakan gitu? Oh iya, pengalaman cukup banyak. Cuma yang perlu saya tambahkan juga mengenai pondok pesantren ini, karena ini pondok pesantren awal, jadi dia menjadi cikal bakal lahirnya pondok-pondok pesantren yang lainnya. Masya Allah. Seperti halnya kalau di Kalimantan Utara, di Kota Bulungan, Tanjung Selor itu adalah bisa dikira adanya perkembangan dari pondok pesantren ini yang kurang lebih ciri khasnya mirip dengan pondok pesantren yang dipimpin oleh Habib Mutahar. Itu salah satu murid juga kesayangan dari Habib Abdullah bin Muhammad Al-Jufri. Kemudian kalau kesan tersendiri dengan Abi tentunya ya sangat banyak. Biasanya kami itu sebagai anak-anaknya kadang menemani Abi di beberapa kegiatan dakwahnya. Apakah itu undangan-undangan Al-Khairat, entah itu Rakernas, Rapim Al-Khairat, kemudian ada undangan Maulid, Isra Mi'raj dan lain sebagainya. Itu Abi sering menghadiri acara-acara itu dan Abi ini sangat akrab disapa dengan panggilan Abi oleh murid-muridnya. Karena kedekatannya sama murid-muridnya. Bahkan untuk Tanah Kaili sendiri Abi itu dikenal dengan Ustadz Abdillah. Mereka sangat akrab dengan Abi karena Abi sering menghadiri acara-acara khususnya di kampung-kampung. Itu kesan tersendiri dengan Abi. Artinya tidak pernah mengecewakan orang, selalu hadir lah dalam memenuhi acara-acara undangan itu. Luar biasa. Mungkin Bib, mungkin ada satu pesan dari Habib Abdillah sendiri, yaitu Abi, biasa dipanggil Abi, yang pesan yang sampai sekarang ini membekas di hati antum. Pesan itu ada beberapa pesan yang masih saya ingat. Sebelumnya juga di opening podcast ini sempat saya sampaikan. Itu pesan Abi itu sudah lama, sejak itu saya masih di bangku SMP. Tapi beliau sudah sempat menyampaikan untuk menghafalkan surah-surah pendek. Artinya itu bisa bekal untuk pada saat menjadi imam itu dipakai. Di antara yang beliau contohkan di akhir surah Az-Zumar itu sangat bagus dihafalkan, dipakai dalam sholat. Kemudian pesan beliau juga untuk sering-sering melaksanakan salat duha. Artinya kalau pesan begitu ya mungkin yang beliau sering lakukan. Betul. Artinya adalah sesuatu yang bisa didapatkan kalau melaksanakan ibadah-ibadah yang sunnah itu. Kemudian pesan-pesan yang lainnya kalau Abi itu pada saat memberikan qiraah kepada santri-santrinya, saya ikut hadir situ, mungkin saya yang paling terkecil pada saat itu. Karena saya mungkin pada saat itu masih di bangku SD atau bangku SMP, ikut gabung mendengarkan di situ. Ketika saya ikut membacanya, Abi bilang, wah ini bagus, masih kecil, tapi kalian semua dikalahi dengan bacaan ini. Artinya dia memberikan kita semangat. Motivasi, Bib, ya? Motivasi. Luar biasa. Dan ini pengakuan ini banyak juga disampaikan oleh murid-murid Abi yang lainnya. Mereka terkesan dengan Abi itu pada saat qiraah itu. Qiraah kitab, apakah itu Riyadhus Shalihin,
kitab Nasaih Diniyah, dan kitab-kitab yang lainnya. Ini merupakan kesan tersendiri. Mereka alhamdulillah sempat qiraah sama Abi. Ternyata yang mereka dapatkan di selanjutnya dalam dakwah mereka, kitab-kitab ini yang dipakai. Maksudnya hadis-hadis ini yang mereka pernah hafalkan dulu di masa waktu di pondok. Masya Allah. Dan kesan yang lainnya itu Abi sering memberikan semangat pujian kepada muridnya kalau yang ada selalu memegang kitab. Allah Akbar. Dulu ada santri yang nama Abdul Muhid yang saya ingat itu, beliau itu selalu dalam setiap perjalanannya membawa kitab mufradat. Kitab mufradat bahasa dunia Islam. Itu yang selalu dia bawa. Saya bilang, ini bagus. Kalau santri seperti ini selalu membawa kitab. Dan ternyata alhamdulillah beliau sampai melanjutkan studinya ke Mesir Al-Azhar Kairo. Alhamdulillah, Masya Allah. Karena dilihat kerajinannya sewaktu masih mondok dulu. Betul. Bahkan Abi itu sering sampaikan seorang pelajar itu jangan pernah lepas daripada kitab. Pulpen dalam saku bajunya. Itulah seorang penuntut ilmu seperti itu. Bahkan Abi marah kalau seandainya ada murid yang tidak ada pegang pulpen wala kitab. Allah. Gitu. Masya Allah, sangat menarik sekali kalau mendengar cerita Habib ini. Kelihatan betul Abi ini sosok pemimpin yang begitu dekat dengan santri-santrinya, sehingga memperhatikan hal-hal yang sekecil pun diperhatikan seperti itu ya. Iya. Masya Allah, luar biasa. Untuk lengkapnya nanti mungkin bisa nanti insya Allah akan diceritakan oleh murid Abi langsung yang juga merupakan salah satu pengajar juga di pondok pesantren ini, yaitu Ustadz Mutahar Al-Jufri. Beliau banyak sekali itu kesan-kesan yang mendalam dengan Abi. Luar biasa. Kalau untuk kalau ini kan pondok ini Masya Allah berdiri dari 1974 sampai 1975. Berdirinya ini sebelum Masya Allah udah sampai bertahan 2022 sekarang ini. Ini santri-santrinya ini dari mana aja, Bib? Dari begitu dibuka, kemudian sekarang ini nih santrinya asalnya dari mana aja, Bib? Oh iya, santri ini kalau mau dibilang sebagian besar dari wilayah Palu, kota Palu dan sekitarnya. Kota Palu sekitarnya. Apakah itu Sigi, Donggala. Tetapi juga ada dari beberapa daerah lainnya seperti Pantai Barat, Pantai Timur. Itu juga mondok di sini, dan daerah Ampana serta Morowali. Tetapi alhamdulillah juga ada yang dari luar kota, seperti halnya Kalimantan Utara itu alhamdulillah dalam setiap tahunnya ada perwakilannya santrinya yang mondok di sini. Dan juga dari bagian Ternate, apakah itu daerah Ternate dan Halmahera juga ada alhamdulillah santrinya yang mondok di sini. Luar biasa. Itu yang kami rindukan. Artinya jangan hanya ada yang dari Palu, kami berharap juga ada dari luar kota. Seperti yang sebelumnya kan banyak sekali dari luar provinsi. Alhamdulillah ini kembali lagi minat masyarakat kita kepada pesantren akan meningkat kembali. Yang sebelumnya itu kalau santri kita kan masih dalam jumlah 100 atau 90, 80 bermain di situ. Tapi alhamdulillah saat ini 2 tahun terakhir ini setelah masa Covid ini alhamdulillah perhatian masyarakat cukup meningkat kepada pondok pesantren, sehingga alhamdulillah santri kita saat ini sudah mencapai 200 lebih. Masya Allah. 240-an kalau hadir semua. Nah ini Bib, kalau melihat ini kan pondok pertama dibangun oleh pimpinan pondok di sini, yaitu Habib Abdillah ya. Seperti itu. Kalau melihat cabang daripada pondok-pondok pesantren yang ada di Palu ataupun di Sulawesi Tengah ataupun di daerah-daerah lain, kira-kira berapa banyak, Bib, cabangnya ini? Pondok pesantren mempunyai beberapa cabang, tetapi masing-masing mandiri dalam mengatur organisasinya atau mengatur manajemennya di dalam. Kita di sini tidak mencampuri manajemen untuk pondok-pondok pesantren yang lain, tapi namanya Al Khairat ya, satu aspirasi. Betul. Tetapi dalam mengatur manajemennya masing-masing lah, mandiri masing-masing. Mandiri dalam organisasi, tetapi satu dalam aspirasi. Artinya apa saja visi misi amanat dari pendiri Al Khairat, tapi itu harus dijalankan. Luar biasa. Jadi kalau ketua utama Al Khairat atau ketua umum PB Al Khairat sudah mengamanatkan seperti ini, itu himbauan untuk seluruh pondok-pondok pesantren yang lainnya ikut mengikuti lah. Atau para abna-abna Al Khairat ikut mengikuti itu.
Nah, saya tertarik tadi dengan kata-kata visi dan misi. Nah, ini visi dan misi pondok pesantren sendiri, Bib, seperti apa? Iya. Adapun pondok pesantren kita, Pondok Pesantren Putra Al-Khairaat Pusat Palu ini mempunyai visi dan misi. Kalau visinya itu kurang lebih itu mengena kepada ada salah satu daripada ayat Al-Qur'an dalam surah At-Taubah ayat 122. Masya Allah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid dini wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Nah, itu artinya kalau mau diartikan di sini ada penekanan kepada tafaqquh fid din. Arti itu visi kita. Artinya bagaimana kita menjadikan santri ini bisa memperdalam pengetahuan agamanya, tentunya ilmu pengetahuan fikih. Kemudian dibekali dengan ilmu alat, ilmu nahwu sharaf dan ilmu logatul arabiyah yang lainnya sehingga mereka nantinya bisa mampu untuk terjun ke masyarakat. Sehingga ketika mereka pulang ke kampungnya bisa bermanfaat buat umat. Masya Allah. Gitu. Itu salah satu visi. Kemudian adapun misi kita di pondok pesantren ini yang pertama tentunya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini dibekali juga dengan akhlakul karimah. Akhlak karimah, Masya Allah. Artinya berakhlak, bertakwa serta berakhlakul karimah. Kemudian juga yang kedua dibekali dengan ilmu pengetahuan umum dan agama yang mencukupi. Kemudian yang berikutnya juga mereka bisa nantinya mengamalkan ilmu tersebut di masyarakat. Itu harapan kita. Artinya mereka dibekali iman dan takwa, kemudian dibekali ilmu umum dan agama serta berakhlakul karimah dan bisa mengamalkan ilmunya itu di masyarakat. Allah. Sesuai juga dengan daripada tariqah ya Ba'alawi, tariqah dari guru tua itu yang pertama mereka harus berilmu dulu. Betul. Kemudian yang kedua mengamalkan ilmu itu. Kemudian memiliki keikhlasan ya. Luar biasa. Wal wara' sikap kehati-hatian menjauhi daripada perbuatan maksiat, bahkan yang syubhat juga dijauhi. Yang terakhir itu wal khauf min Allah taala, takut kepada Allah taala. Jadi Masya Allah, Bib, tadi saya tadi sempat dengar tadi di pembahasan Habib tadi luar biasa masalah tarekat alawiyin ya. Iya. Yang mana yang pertama kali ilmu. Nah, di pesantren ini sendiri, Bib, kitab-kitab yang dipelajari oleh santri-santri, kitab apa aja, Bib? Oh iya. Jadi alhamdulillah kita di pesantren ini ada program diniyah. Ada diniyah al-wusta. Kemudian ini program MDT itu. Oh, Madrasah Diniyah Takmiliyah. Waktunya kapan ini? Jadi waktunya itu ada yang sore hari, ada yang ba'da maghrib, antara maghrib dan isya. Jadi tergantung gurunya, mau dia sore hari, bisa di malam hari, bahkan kalau dia mau lanjut di pagi hari pun boleh. Nah, jadi ada kelas takhasus. Nah itu tambahan daripada artinya yang mereka sudah dapatkan di sekolah, di madrasah. Adapun yang kalau untuk pembelajaran fikihnya tentunya dari kitab dasar yaitu kitab Safinatun Najah atau Risalatul Jami'ah. Kemudian setelah itu bisa lanjut kepada kitab selanjutnya seperti kitab Fathul Qarib. Kemudian kitab Zubat. Jadi itu yang masih dasar lah. Kalau untuk yang sudah tahap yang sudah al-ulya, yang kalau mungkin yang sudah di al-jami'ah, ya bisa sesekali mungkin dibekali dengan kitab Fathul Mu'in. Masya Allah, luar biasa. Artinya itu dalam kitab fikihnya. Kalau untuk kitab-kitab yang lain, kalau sirah ada kitab Nurul Yakin itu, Khulasan Nurul Yakin. Atau kitabnya Sayyid Abu Ya Al-Maliki, juga ada tentang sirah. Kemudian kalau untuk kitab tauhid, kitab tauhidnya itu memakai kitab Aqidatul Awam. Aqidatul Awam ya. Dengan Sulamut Tauhid. Adapun kalau untuk ilmu alat, untuk ilmu nahwu tetap kita memakai kitab Matan Ajrumiyah sebagai dasarnya. Lanjutannya itu kita memakai kitab Mutammimah Ajrumiyah. Oh, luar biasa. Kemudian kalau untuk sharafnya ada kitab Tasrif, kemudian Matan Bina wal Asas dan yang semisalnya untuk kitab tasrif.
Luar biasa, Masya Allah. Kalau untuk ini Bib, pengajarnya sendiri ini apakah dari orang Palu sendiri atau mungkin dari alumni yang mengabdikan diri di pondok pesantren ataupun yang dari mana? Iya. Ya, sebelum saya menjawab itu ada tadi yang kurang juga untuk kitab akhlak. Kitab akhlak kita memakai beberapa kitab sini, kitab Akhlak lil Banin, kemudian juz 1 sampai 3, kemudian kitab Bidayatul Hidayah dan kitab Ta'lim Muta'allim. Ini untuk akhlaknya Untuk akhlaknya. Adapun kalau untuk hadisnya sendiri kita pakai kitab Riyadhus Shalihin, kitab Al-Adhkar, dan untuk kitab kalau yang di madrasah itu kitab Arba'in Nawawiyah. Jadi kalau di madrasah mereka wajib hafal 40 hadis ini. Allah luar biasa. Nah, untuk pengajarnya sendiri, alhamdulillah kita di sini ada beberapa pengajar juga yang dari luar, dari alumni Al-Ahqaf, Jamiatul Ahqaf yang ada di Hadramut. Di antaranya itu ada Habib Ahmad bin Mutahhar Al-Jufri. Nah, ini juga sebagai penanggung jawab untuk takhasus dan untuk pelajaran Lughatul Arabiyah. Kemudian ada juga Ustadz Ahmad Sutrisno. Nah, ini dia membina juga takhasusnya untuk pelajaran fikih dan kawaidnya. Dua-dua ini dari jebolan Al-Khairat juga. Iya, dua-duanya. Luar biasa, iya. Dua-duanya, satu yang tamatan dari Pondok Madinatul Ilmi, yang satu tamatan dari Pondok Al-Khairat Bulungan. Oh, Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah bisa mengabdi di sini. Kemudian pengajar yang lainnya juga ada yang bina tahfidz, yang berada di depan saya ini, Ustadz Haris. Kemudian ada juga Ustadz Husni yang juga alumni dari pesantren sini. Kemudian ada Habib Hadi Arumi, dia sebagai pengasuh pondok, tapi dia juga yang mengatur lah tentang kurikulum. Nanti mungkin kalau ada waktu bisa juga nanti podcast berikutnya diwawancarai beliau bagaimana beliau mengatur kurikulum untuk pondok pesantren ini. Ya. Jadi kita di sini alhamdulillah kalau di SMP ini kita bisa mengatur sendiri kurikulumnya untuk pelajaran agamanya. Artinya tetap berciri khaskan al-khairat, tidak mengurangi daripada apa yang pernah guru tua amanatkan atau ajarkan kepada berarti murid-muridnya. tidak lari dari apa yang disampaikan atau diamanahkan oleh guru tua ya. Guru tua ya kira-kira begitu. Karena kita tetap mengajarkan mahfudzat. Mahfudzat ini kumpulan daripada syair-syair Arab, potongan-potongan daripada ayat Al-Quran serta hadis-hadis Nabi yang pendek-pendek yang bisa dihafalkan oleh santri. Untuk bekal mereka nantinya kalau dakwah terjun ke masyarakat sudah banyak hafalan mereka. Masya Allah. Nah, jadi mahfudzat ini tetap untuk menjadi salah satu kurikulum tetap di Al-Khairat selain ke Al-Khairatan atau sejarah Al-Khairat itu sendiri. Betul. Jadi ada kawaid nahwu sharaf, ada mahfudzat, ada ke Al-Khairatan. Masya Allah, luar biasa. Dan mungkin satu pertanyaan lagi, Bib. Mungkin Habib ada mau kasih mungkin kasih pesan kepada alumni ataupun pemerintah tentang bagaimana pondok pesantren ini. Iya. Ya itulah, sebelum saya jawab itu saya mau lengkapi tadi para mudaris pengajar di pondok pesantren ini. Betul. Artinya kalau sudah disebutkan satu mesti disebutkan yang lainnya. Betul. Ada kata yang mengatakan lebih baik tidak disebutkan semuanya daripada ada salah satu yang terlewat. Benar. Nanti mereka bilang, oh kok nama saya tidak disebut. Jadi ada di sini juga alhamdulillah kita ada beberapa pembina yang juga kita jadikan ustadz muda di pondok pesantren ini yang belum menikah itu. Itu rata-rata yang mereka kuliahnya di Jamiatul Khairat atau di Unisa, di Universitas Al Khairat. Itu mereka sambil kuliah, mereka dipercayakan membina santri-santri kita di sini. Jadi mereka juga turut membantu ustadz-ustadz yang senior untuk mengajarkan pelajaran sore hari. Dan mereka membina santri-santri untuk menyimak hafalan mufradatnya serta membangunkan santri tentunya pada waktu subuh hari. Itu diantara ada Ustadz Sadam, ini asal Kalimantan, ada Ustadz Ibnu, Ustadz Abdul Ghani juga asal Kalimantan Utara. Kemudian ada Ustadz Musa. Ustadz Ibnu Kalimantan juga? Iya, Kalimantan. Mereka ini masih semua sementara kuliah di Universitas Al Khairat. Ada Ustadz Musa juga yang juga salah satu mengajarkan fikih dan bahasa Arab juga. Ada kemudian Ustadz Dzulkifli juga mengajarkan fikih. Ini dua yang sudah menikah, Ustadz Musa dan Ustadz Dzulkifli. Yang lainnya masih bujang semua. Masih bujang semua. Kemudian kalau Ustadz Hadi sendiri dia mengajarkan juga fikih dan bahasa Arab.
Allah. Dan kalau saya sendiri juga ini mengajarkan juga beberapa pelajaran di sekolah, di madrasah dan juga di masjid. Di antaranya itu saya seringnya ngajarnya di materi akhlak. Apakah itu kitab Bidayatul Hidayah, Akhlak lil Banin, kitab Ta'lim Muta'allim. Kemudian kalau di masjid biasa kitab Al-Adhkar. Allah Akbar, luar biasa. Jadi seperti itulah. Siap. Untuk ini Bib, kalau antum tadi kan saya sebutkan tadi sebagai ketua harian ya. Iya. Ini saya terlupakan tadi kepasan. Untuk pimpinan sekarang ini Bib, yang menggantikan Abi siapa? Ya, jadi kita di sini ini ada pengelola pondok. Artinya tidak hanya saya sendiri yang memimpin, ada juga rekan kakanda saya. Yang pertama ada tentunya pimpinan pondok pesantren ini atau mudirul ma'had. Itu ada akhina Habib Idrus bin Abdillah Al-Jufri yang sementara saat ini masih berada domisili di Jakarta, tapi lalu beliau selalu memantau perkembangan pondok pesantren ini. Walaupun dari kejauhan, tapi alhamdulillah saat ini beliau ada di Palu yang barusan menghadiri hall dari Sayyidil Walid, hall dari hallnya Abi. Kemudian ada juga akhina Abdurrahman Al-Jufri. Abdurrahman bin Abdillah Al-Jufri, ini beliau sebagai kepala operasional pondok pesantren atau pimpinan operasional pondok pesantren. Jadi beliau yang mengatur semua manajemen yang ada di pondok pesantren ini dan juga sekaligus sebagai pengawas umum di pondok pesantren ini. Luar biasa. Ya, mengatur segala apa saja keperluan fasilitas sarana prasarana yang ada di pondok pesantren ini itu oleh akhina Abdurrahman Al-Jufri serta ada juga ponakan saya anak dari Ukhti Hikmah itu Ustadz Hadi Ar-Rumi. Beliau adalah pengasuh pondok yang mana juga kadang kalau pimpinannya seperti saya pimpinan harian kadang juga sibuk, beliau yang menghandle ya, bisa mewakili juga pimpinan-pimpinan yang lainnya ini. Artinya beliau juga terjun langsung mengatur untuk perjalannya pondok pesantren ini yang seperti hal yang kita harapkan ya, bisa berjalan dengan baik. Masya Allah, luar biasa. Saya tertarik tadi dengan bagaimana tugasnya dari Habib Abdurrahman bin Abdillah Al-Jufri tentang bagaimana fasilitas pondok. Nah, bagaimana menurut Habib sendiri masalah fasilitas pondok, apakah sudah memadai atau gimana, Habib? Alhamdulillah dengan berjalannya waktu kita tetap membenahi dan ini butuh kesadaran dari semua warga pondok. Artinya pimpinan pondok juga agak kerepotan kalau seandainya tidak ada kerjasama dengan semuanya. Jadi kita semua ini keluarga besar pondok pesantren Putra Al-Khairaat Pusat Palu punya kewajiban yang sama. Bagaimana kita bisa memajukan pondok pesantren bisa menjadi lebih baik lagi. Kalaupun ada fasilitas yang kurang itu kan kita ada grup pembina pondok ya disampaikan di situ. Kita juga kalau yang bersifat kebijakan kita juga ada grup pengelola yang membahas akan hal itu. Jadi semuanya dirundingkan dengan musyawarah. Dengan musyawarah itu bisa terlahir gagasan-gagasan yang baik untuk kemajuan pondok pesantren ini sendiri. Oh, Masya Allah. Ya. Nah, untuk ini Bib, untuk pesan dan pesan untuk para alumni ataupun pemerintah setempat, bagaimana? Mungkin Habib ada pesan? Oh iya, ini untuk closing daripada podcast saya. Siap. Pada kesempatan kali. Tentunya kalau pesan untuk para alumni, ya sering-seringlah untuk berkunjung ke pondok pesantren ini, melihat-lihat sekaligus mungkin reunian, mengingat masa-masa mereka pondok dulu. Kira-kira kalau ada yang perlu dibantu, tidak harus dalam berbentuk uang ya, tapi misalnya mungkin sumbang pikiran, saran dan apa untuk kemajuan pondok pesantren, tafadhalu, itu disilahkan. Karena ini pesantren ini Al-Khairat ini milik kita semua, milik umat Islam. Artinya semua kita merasa memiliki lah. Benar, Masya Allah. Artinya itu yang selalu disampaikan oleh ayahanda saya, oleh Abi. Bagi Al-Khairat ini milik kalian. Kalian punya tanggung jawab untuk memajukan Al-Khairat ini. Artinya Al-Khairat ini milik umat. Dan untuk pesan kepada para pemangku jabatan atau pemerintah, ya kita harapkanlah punya perhatian kepada lembaga-lembaga pendidikan, khususnya pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan agama tertua tentunya di Indonesia, yang mana pondok pesantren ini insya Allah bisa membantu juga dalam artinya
untuk keutuhan NKRI ini, untuk bagaimana santri ini bisa dibekali dengan ilmu pengetahuan yang cukup yang nantinya bisa melahirkan generasi-generasi yang salihin, yang orang-orang yang baik, yang bisa membantu nantinya pemerintah dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam mudah-mudahan pesantren bisa tampil juga di tengah masyarakat dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Oke, sahabat Poltak, mungkin sampai di sini pertemuan kita. Luar biasa, Masya Allah. Pembicaraan kita mengenai sejarah singkat berdirinya Pondok Pesantren Al Khairat Putra Palu, sampai bagaimana guru-gurunya, murid-muridnya, dan apa yang pesan dari Habib Thalib bin Abdillah Al-Jufri. Semoga malam ini malam yang penuh indah ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan saya tutup dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.